surat Ar-Rum ayat 21, dan ini surat ya selalu ada di undangan, baik undangan yang virtual, sekarang virtual banyak ya, maupun undangan dulu sebelum pandemi ya. Tapi ini Masya Allah ya Rob, setelah diteliti oleh ilmuwan, oleh orang-orang ya ilmu neuroscience, bahwa oh ya Allah ya, pantas ya, ini di ayat ini yang sering kita sudah baca, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Ya, mawaddah wa rahmah. Ya. Ini nanti setelah diteliti oleh ilmuwan, para ilmuwan tuh kaget. Ya. Memang di ayat ini Allah kunci dengan ya ayat ya dengan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Artinya memang harus dipikirin, kenapa sih ya mawaddah warahmah tuh kok bisa ya mawaddah warahmah, kemudian dipikirkan lagi gimana ya untuk maintenance mawaddah warahmah. Ya. Ternyata memang di otak manusia, di bawah dasar otak itu ada namanya kelenjar pituitari, dan di sini ternyata ada hormon bahagia, hormon kasih sayang, hormon cinta, dan hormon kenyamanan. Ya. Hormon ya yang luar biasanya nih ada di dalam otak. Saking pentingnya kelenjar pituitari karena menghasilkan hormon-hormon yang luar biasa, Allah lindungi letaknya di dalam otak yang tidak bisa tersentuh. Ya. Disentuh dari jidat nggak bisa, disentuh dari pelipis baik kanan kiri nggak bisa, disentuh dari belakang juga nggak bisa itu. Terbentur pun otak kita, kelenjar pituitari masih terlindungi. Allahu Akbar. Ya. Nah, ini di sini. Jadi hormon ini ada di sini. Hormon bahagia, kasih sayang, cinta, kenyamanan ada di sini. Ya. Jadi Ar-Rum 21 itu betul benar adanya. Ya, karena ilmuwan meneliti bahwa oh ya, ini ada luar biasa nih kelenjar yang di dalamnya banyak hormon yang luar biasa, asik banget, bahkan hormon kenyamanan. Bahkan ahli otak mengatakan narkotika alami ada di hormon di kelenjar pituitari, yaitu yang jenis endorfin, ya, morfin alami ada di kelenjar pituitari ini. Ya, nah, bagaimana cara menstimulasinya, Bu Aisyah? Bagaimana cara untuk dia bisa keluar? Ya, gampang. Cara pertama yang paling gampang, karena hal-hal yang gampang harus kita pelajari terlebih dahulu ya, Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik mahasiswa-mahasiswi. Apa sih caranya? Gampang. Pertama adalah tersenyum. Boleh senyum dulu Bapak Ibu, adik-adik semuanya, baik yang di dalam ruangan maupun juga di Zoom meeting. Ayo senyum dulu. Masya Allah, Pak Lukman Hamdani senyumnya manis sekali. Ibu Jemi Rahayu di Bandung, Masya Allah. Ini punten, ini yang saya lihat ya. Bu Dewi juga, Bu, coba Bu senyumnya Bu, coba Bu. Asik. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Senyum ya. Senyum yang mengeluarkan hormon bahagia itu kalau sudut kanan kirinya seimbang. Ayo seimbang Bu. Nah, karena ada orang yang senyumnya suka miring, miring. Yang kanan doang yang diangkat, yang kiri enggak. Jadi mukanya begini. Ya, itu namanya senyum sinis. Kalau senyum sinis, hormon kasih sayang nggak keluar. Maka orang yang sinis, orang yang julid, itu nggak penuh kasih sayang. Karena senyumnya nggak keluar, kanan kiri. Apalagi yang bisa membuat ya hormon ini keluar, gampang, tertawa. Untuk itulah suami istri, kalau ada yang satu cerita lucu, ya walaupun nggak lucu-lucu amat menurut pasangannya, tertawalah dulu. Ya, iya. Kadang-kadang suami ngelucu, istrinya mikir apa lucunya ini. Tapi Bun, ketawa aja dulu, ya Allah. Karena nanti setelah ketawa baru lucu.
Ya, ini. Jadi senyum, ketawa, ini adalah hal-hal yang membuat bahagia, ya, kasih sayang, cinta, nyaman tuh keluar. Ya. Karena banyak yang bilang, gimana mau bisa senyum, Bu Aisyah? Saya kesel. Nah, ini paradigmanya harus dirubah. Ya. Kalau soal istri kesel sama suami mah tiap hari, Bu. Keselnya kenapa? Karena perbedaan tadi nggak dipelajari. Tapi nunggu seneng baru senyum, itu keliru. Senyum aja dulu, baru nanti senang. Senyum aja dulu, baru nanti bahagia. Senyum aja dulu, baru nanti kasih sayang itu muncul. Karena ya waktu kita senyum, ya hormon di kelenjar pituitari ini keluar. Masuk dalam pembuluh darah, masuk ke jantung. Jantung memompa ke seluruh tubuh, baru terasa enak, nyaman. Ya. Jadi kita harus rubah paradigmanya. Kalau istri atau suami ya mau merasakan bahagia baru senyum, ya susah dong. Kan bahagia itu dari hormon ini yang ada di pituitari. Nah, keluarin dulu aja, keluarkan dulu ya supaya bahagia. Nunggu dia keluar susah. Sampai sini sepakat dulu ya, Bapak Ibu, teman-teman dan calon-calon Bapak Ibu nanti calon-calon suami, senyum aja dulu. Suami datang langsung senyum istrinya. Banyak ibu-ibu suka ya patah arang karena mereka merasa sewaktu senyum suaminya tidak langsung balas senyum. Bun, para wanita ini harus tahu ya. Laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Ya. Laki-laki yang menjadi suami senang melihat ya istri-istri tersenyum. Hanya memang belum bisa langsung direspon karena hormon-hormon yang ada pada laki-laki, terutama yang disebut testosteron, hormon laki-laki, itu membuat otot wajah pada laki-laki tidak selentur perempuan. Ini. Jadi di awal-awal kalau suami datang, di awal-awal ya, 10 menit pertama, wajah laki-laki belum bisa langsung balas senyum, tetapi laki-laki atau suami tersebut senang melihat istrinya senyum. Jadi bunda senyum aja terus. Nanti lihat jam, oh baru 5 menit, makanya belum bisa dijawab. Senyum aja lagi, terus senyum. Gitu. Nanti menit ke-11 atau menit ke-12 baru suami bisa menjawab atau merespon senyum itu. Gitu. Ya. Jadi Bu Jemi Rahayu tetap aja senyum. Abi sudah pulang. Ayah sudah pulang. Kita ambilin minum sambil senyum ya. Terus suami belum senyum tuh. Belum senyum. Ya. Pak Lukman juga kalau sekarang kan udah senyum karena udah lebih 10 menit ya berada di dalam ruang Zoom ini. Kalau baru datang tuh nggak bisa senyum itu. Ya nggak Pak? Ya. Iya, tapi seneng lihat istrinya senyum. Dulu saya keliru karena belum banyak belajar tentang ilmu neuroscience. Walaupun saya waktu menikah ya sudah dokter. Ya, sudah dokter. Suami saya pun dokter, tapi ilmu ini baru 2006 masuk di Indonesia, hasil jurnalnya. Ya. Saya senyum ngambut suami nggak balas senyum, saya udah 5 menit senyum, dia nggak balas, karena belum tahu bahwa loadingnya laki-laki itu di atas 10 menit, maka di menit ke-7 yang tadinya saya senyum, karena nggak dibalas senyum oleh suami, saya manyun. Gitu. Suami suka heran, kenapa ya tadi istri saya cantik jadi jelek gitu. Ya. Tapi sekarang setelah tahu, oh pasang senyum terus. Saya nggak mau kalah dengan tetangga di sebelah yang senyum-senyum sama suami orang. Ya, jadi senyum aja, Insya Allah. Ya, nah itu, oke? Iya. Kemudian apalagi yang bisa mengeluarkan kelenjar pituitari ya? Ya, ini kita belajar dulu. Dari otak ke badan ada namanya nervous system, sistem saraf, ya. Yang jalan di tulang belakang, nanti dari tulang belakang jalan ke seluruh tubuh, ya. Sistem saraf ini secara gampang dia kerjanya kita analogikan dengan kabel listrik. Kabel listrik. Apa yang diucapkan jalan, apa yang dilihat jalan,
Apa yang didengar, jalan. Apa yang dihidu, jalan. Ya, jalan. Maka mengapa dalam Islam kita diminta setiap melakukan hal-hal kebaikan, diminta untuk melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalimat ini akan jalan di sistem saraf kita. Yang pertama sekali dia akan datangi kelenjar pituitari kalimat ini. Karena pituitari ini adalah tempatnya hormon kasih sayang, hormon bahagia. Maka lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu mengeluarkan hormon kasih sayang, Masya Allah. Nanti jalan lewat pembuluh darah, pelan-pelan memang responnya tidak langsung cepat. Karena kalau cepat nanti kita menjadi terlalu euforia, pelan-pelan jalannya. Tapi kalau kalimat yang jalan di badan, di sistem saraf cepat. 240 km per jam, naik ke atas. Kelenjar pituitari distimulasi hormon kasih sayang bahagia, ya masuk, nanti masuk jantung, jantung memompa ke seluruh tubuh. Masya Allah, ya itu salah satu hikmah mengapa kita disuruh melafazkan basmalah setiap melakukan apapun kebaikan. Masya Allah. Kalimat-kalimat thayyibah lainnya, kalimat-kalimat zikrullah lainnya, apa juga seperti itu Bu Aisyah? Iya, itu juga sudah diteliti ya. Salah satu penelitiannya di Surabaya, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga bekerja sama dengan Bapak Agus Mustafa. Ya, itu diteliti. Terus kalau pakai bahasa kita, bahasa ibu, bahasa Indonesia, atau bahasa Jawa, bahasa Sunda, atau bahasa Bugis dan sebagainya, ya silakan. Karena apa yang diucapkan jalan. Maka supaya kita keluar lagi hormon bahagia, hormon kasih sayang, maka kita harus meluruskan niat kita lagi. Lafazkan niatan-niatan itu. Ya, karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal, aktivitas, ya, perilaku kita ini didahului oleh niat, dan niat itu kan kalimat. Baik secara zahir maupun sir dilafazkan, dia jalan di sistem saraf ini. Ya. Maka sering-sering kita lafazkan juga, ucapkan ya. Ya Allah, saya semakin mencintai suamiku, sebut namanya suaminya, ya, dan anak-anakku karena Allah, karena Engkau ya Allah. Ya. Nah ini jalan nih kalimat ini. Oh itu nanti hormon bahagia keluar dari pituitari masuk ke dalam jantung kita, ya. Apakah ini disampaikan kepada orangnya? Ya, kalau disampaikan bagus, tapi kalau tidak pun kita lafazkan sendiri. Bahkan kadang-kadang misalnya ya seorang istri lagi di tempat tidur, lihat suaminya sudah tertidur, kemudian wajah suaminya dia lihat, ya, kemudian dia lafazkan secara sir dalam hati, ya Allah, inilah suamiku ya Allah, ya, yang Engkau jodohkan padaku ya Allah. Semakin usia kami ya Allah, kami semakin mencintai. Oh itu kalimat ini jalan, ibu deg-degannya minta ampun Bu, walaupun cuma lihat wajah suami, ya Allah. Ya. Atau kita malah berdoa, ya Allah curahkan kasih sayangmu kepada diriku. Sebut namanya ibu. Saya sering tuh Pak, ya. Bahkan sebetulnya hampir tiap malam ya, semakin umur nih, semakin belajar ini, ya, setiap malam, setiap wajah suami saya lihat, ya Allah curahkan kasih sayangmu kepada diriku. Saya sebut nama saya Pak, yang lengkap, Aisyah Temuria, ya, binti Dahlan bin Husain. Saya sampai nama kakek saya. Dengan suamiku, Priyanto bin Sismadi bin Parto Dimulyo. Sampai nama kakek Bapak Ibu kita sebut, ya. Karena suami saya namanya cuma pendek, Priyanto. Kalau nggak disebut nama bapak dan kakeknya, khawatir saya jatuh cinta kepada semua yang namanya Priyanto. Itulah dalam Islam harus disebut nama ayah dan nama kakek. Binnya disebut. Ya. Itu Allahu Akbar. Beberapa menit kemudian, ini kan jalannya cepat nih kalau yang omongan. Itu tuh deg-degan kolbu saya. Tuh deg-degan saya punya jantung, ya Allah. Ya. Yang tadinya males mijet, jadi seneng mijet langsung. Saya lihat suami saya pukul-pukul tangannya, dia pegel, langsung otomatis tangan saya memijatnya, gitu. Atau paling tidak mengusapnya, Allahu Akbar. Atau kalau kita pada saat mau menyiapkan kopi kah, teh kah, makanan,
Sebelum menyiapkan, setelah kita baca basmalah, kita lafazkan sebuah afirmasi penegasan, ya Allah, ya saya buatkan kopi ini untuk suamiku, ya Allah, ya dengan penuh kasih sayang. Itu kalimat udah naik ke atas, nanti jalan ke badan, maka tangan kita waktu ngaduk, ya, ngaduk kopi itu lembut, nggak kasar. Ini pentingnya pelafasan, pentingnya meluruskan niat lagi. Begitu juga nanti pada saat sudah punya anak, kita sudah nasihatin anak, besok-besok anak masih juga ya melakukan kegiatan yang kita sudah sepakati, misalnya main gamenya cuman 1 jam, dia bablas 2 jam, ya. Nanti kita kan marah kan gitu ya. Hati-hati kalau kita marah, kesal, nanti yang keluar bukan hormon rasa bahagia yang kelenjar pituitari. Ya. Kalau kita marah, kesal, ya, ini kan juga jalan nih. Saya kesal, saya marah, saya takut, saya sedih, ini jalan di badan kita. Yang keluar hormonnya ada di atas ginjal. Ya, namanya kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal bertugas untuk mengeluarkan hormon stres. Apa saja hormon stres itu? Ada adrenalin, ada kortisol, ada norepinefrin. Memang Allah ciptakan hormon stres ini keluar juga setiap hari untuk badan kita siap siaga. Kalau tiba-tiba ada gempa, tiba-tiba ada banjir, tiba-tiba ada hal yang harus kita lari, ini memang hormon ini keluar di kelenjar adrenal ini. Tapi kalau kita keseringan ya mengatakan hal-hal buruk, saya kesal, saya marah, saya takut, saya sedih, terus-terusan, maka hormon stres akan keluar lebih banyak lagi. Masuk juga pembuluh darah nanti, masuk juga ke jantung. Makanya jantung nanti deg-degannya berbeda, ya, palpitasinya berbeda karena hormon stres. Ya. Namun untungnya Allahu Akbar, Allah Maha Adil. Allah Maha Bijaksana. Kalimat-kalimat buruk ini, kalau baru 1 kali disebut, dia belum jalan. Ini luar biasanya ya, dibuat sedemikian rupa. Ya, jadi Bunda masih boleh curhat. Bu Aisyah, saya kesel banget sama suami saya. Nah, 1 kali aja Bu. Kalimat itu dilarang diulang-ulang, maksimal 2 kali. Kalimat buruk 1 2 kali dilafazkan, ya saat itu ya, dia belum jalan. Makanya diberi kesempatan kita curhat, itu maksudnya itu. Diberi kesempatan untuk kita menyatakan apa bagian mana yang sakit. Ya, sebagaimana kalau Bapak Ibu ke dokter ditanya, bagian mana Bu yang sakit? Ini loh dada saya sakit Bu Aisyah, ini masih boleh. Dia nggak akan jalan dan tidak akan mengeluarkan hormon stres. Ya, itu maha adilnya Allah. Tapi kalau kalimat itu tadi kesel diulang berterusan lebih 3 kali, jalan dia. Jalan di sistem saraf. Karena sistem saraf ini ada mekanisme detil luar biasa. Jalan. Ya. Seseorang yang kesel sama seseorang, ya nyatakan sekali aja. Sekali aja. Kalau terus-terusan malah tambah stres kita menghadapi orang itu. Ya, sampaikan aja kesel. Bu Aisyah, aduh segimana ya, saya udah terlanjur bilang lebih dari 3 kali. Segera delete. Ya, segera hapus. Caranya apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Maaf ya Allah. Saya berkali-kali kesel sama orang ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Karena kalimat istighfar itu akan mencari kalimat negatif. Delete. Sebelum sampai di kelenjar adrenal. Ya. Tapi lebih baik lagi, walaupun baru 1 kali diucapkan atau 2 kali diucapkan, segera istighfar, ya, berulang-ulang dan stop untuk melafazkannya lagi. Stop lah. Ya. Karena kalau benci sama orang, kesel sama orang, diulang-ulang, nanti yang sakit kita, yang stres kita sendiri. Ya 1 2 kali udah stop, istighfar, stop. Untuk menyatakan kekesalannya. Malah doa sama Allah, mohon petunjuk agar kita dibukakan ya mata hati kita, pintu hati kita, akal kita bahwa dia nggak jahat, cuman pendekatannya berbeda karena banyaknya perbedaan. Setuju ya? Jadi gampang sebetulnya. Ya, dari ilmu neuroscience, neuropsikologi itu paling gampang. Karena apa yang diucapkan jalan. Selain itu, apa yang dilihat jalan. Apa yang didengar jalan.
Untuk itulah kita harus menyaring penglihatan pendengaran. Menyaring penglihatan dari berita-berita buruk, terutama berita-berita rumah tangga yang kacau balau. Film-film yang isinya rumah tangga yang kacau balau. Mendengarkan berita-berita yang buruk, berita gosip, berita, ini kita harus saring itu. Kalau enggak, ya belum terjadi di dalam kehidupan kita, sudah terjadi dalam otak kita, maka kita sudah sakit duluan nanti. Ini yang disebut psikosomatis. Somanya sakit karena psikologisnya. Karena itu tadi mata, telinga, ucapan tidak dijaga. Ya. Gampang kan ya? Masya Allah. Ya. Nah sekarang. Ya. Walaisa zakaru kal untha. Dan laki-laki nggak sama dengan perempuan. Memang nggak sama. Betul-betul nggak sama. Di surat Ali Imran ayat 36 ini, sepenggalan ayat ini, tapi diteliti oleh para ilmuwan. Masya Allah. Memang nggak sama laki-laki. Kulit kita aja laki-laki perempuan nggak sama. Allah menciptakan kita dari spesies yang sama, yaitu manusia. Ya, tapi kulitnya ya memang punya kulit dua-duanya karena spesies yang sama, tapi beda. Kulit perempuan lebih halus, kulit laki-laki lebih tebal. Kenapa? Karena fungsi tugas pokok fungsinya laki-laki lebih banyak di luar rumah, ya, untuk dia menjemput nafkah. Istri ya perempuan lebih banyak dalam ruangan atau di dalam rumah, makanya kulitnya harus lembut aja gitu. Ya, rambutnya beda, organ-organ di dalamnya memang ada paru-paru tapi perempuan lebih kecil, ada lambung juga laki-laki perempuan tapi perempuan lebih kecil, dan terlebih program otak laki-laki perempuan yang Allah bedakan. Memang beda, tetapi setara untuk bisa melakukan ibadah. Nah itu setara untuk belajar, tapi beda kita ini laki-laki perempuan. Ya, nah. Apa sih perbedaannya? Ini saya sering sekali saya sosialisasikan ya. Tadi juga Pak Yayat bilang sering dengar juga. Terima kasih Pak Yayat. Mudah-mudahan Bapak Yayat masih ada. Saya lihat kursi depan sudah kosong ya. Tapi sampaikan salam kepada ya para pembesar kita, para rektor dan semuanya ya. Jadi di penelitian di tahun 99, penelitian di Institute of Psychiatry London, ya tahun 99 baru diteliti ya, masuk di Indonesia tahun 2006 ya. Sekarang namanya King's College London. Ditemukan lokasi yang mengendalikan bicara dan bahasa dalam otak laki-laki dan perempuan berbeda. Ya, berbeda. Jadi ada riset tahun 99 itu, ini ada otak male laki-laki dan ada otak female perempuan. Ya, ini salah satu contohnya ya, ratusan female ya, laki-laki dan perempuan diteliti. Tadi kita sudah sama-sama tahu otak terbagi dua, ada belahan kanan, ada belahan kiri. Jadi terbelah memang otak. Ya. Di sini kita lihat ada warna orange ya, pada laki-laki hanya di otak sebelah kiri, pada perempuan kiri dan kanan. Ya. Apa ini? Ini rupanya lokasi bahasa dan bicara. Laki-laki hanya di kiri, perempuan kiri kanan. Artinya apa? Artinya di sini jelas sekali ya, ini Bu Dewi punten. Jelas sekali kita perempuan ya otak bicaranya kiri kanan. Inilah yang menjelaskan atau mendasari kenapa perempuan senang bicara dan kenapa perempuan ya pandai bicara. Dan juga bisa bekerja sambil terus bicara. Itu kita perempuan. Ya, gimana Bu Dewi setuju? Ya, nah. Setelah dihitung-hitung bapak-bapak laki-laki karena otak bicaranya cuma sebelah kiri, maka laki-laki dalam sehari mengatakan 2.000 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuh, rata-rata jumlah komunikasi sebanyak 7.000. Ya. Tapi ada juga laki-laki yang memang wataknya introvert. Yang introvert mungkin bisa lebih sedikit lagi. Cuman 5.000. Tapi ada laki-laki juga yang wataknya ekstrovert. Pembicara, spontan. Itu bisa 9.000. Tapi rata-rata 7.000. Terdiri dari kata, bunyi vokal, dan gerakan tubuh. Ya. Bunyi vokal yang gimana Bu Aisyah? Nah, bapak-bapak kan sering gitu ya.
Perempuan bagaimana? Perempuan karena otak bicaranya kiri kanan, maka perempuan dalam sehari mengatakan 6.000 sampai 8.000 kata, 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal, 8.000 sampai 10.000 gerakan tubuhnya. Jadi rata-rata perempuan ini Allahu Akbar 20.000. Ada juga sih yang pendiam, ya Bu Dewi yang pendiam bukan Bu? Kalau yang pendiam 16.000, ya. Yang aktif bicara kayak saya bisa 24.000 Ibu. Ya. Ibu-ibu teman-teman yang mana nih? Para wanita yang mana? Tapi rata-rata 20.000. Itu saja sudah 3 kalinya dari laki-laki 7.000. Maka ini jangan heran karena pertengkaran nanti ini buat adik-adik yang belum menikah, pertengkaran suami istri, konflik ringannya itu gara-gara perbedaan kata ini. Kalau nggak belajar tambah konflik. Istri-istri senang sekali suaminya datang pada saat dia pulang kantor. Sudahlah disambut senyum. Kalau nggak ngerti bahwa laki-laki loadingnya setelah 10 menit, itu udah bikin kesel perempuan. Ya. Kemudian perempuan cerita sama suaminya. Ya, istri-istri cerita sama suami, karena 20.000 kata cerita panjang lebar. Ayah tahu nggak ya tadi aku di kantor ketemu teman baru, ya Allah lucu banget tuh teman. Perempuan kalau ngomong gitu ya. Dan bapak-bapak cuman jawabnya, kan gitu ya Bu Dewi. Itu bukan berarti suami luntur cintanya pada kita, bukan. Ya, apa yang terjadi sih? Kenapa bapak-bapak malam-malam ngomongnya cuman, ini karena 7.000 kata sudah habis di kantor, 7.000 kata sudah habis di tempat kerja. Maka kita cuma dapat sisanya, Ini dulu kalau nggak belajar ilmu ini, saya jengkel, saya kesel. Kalau dulu kalau nggak belajar. Tapi sekarang kalau suami saya cuma, ya, saya ketawa aja dalam hati. Dalam hati saya bilang, ya Allah, laki banget suami aku. Ya, ngomongnya cuma, gitu. Sehingga ngapain berantem soal ini? Ngapain baper soal ini? Nggak perlu. Memang Allah berikan perempuan ini komunikasi yang banyak karena tugasnya sebagai apa? Sebagai pendidik, tarbiyah. Untuk mendidik dirinya, mendidik anak-anaknya, mendidik orang rumah, mendidik ya masyarakat sekitar, itu kan perlu komunikasi. Ya kan? Nah, ini. Bahkan jangan heran kalau ibu-ibu, para istri WA panjang lebar suami dan cuma dijawab OK. Nah, nggak usah heran ya Bu. Nggak usah marah soal ini, atau cuma dijawab jempol. Atau kadang hanya di-read, nggak dibales padahal status online. Nggak usah baper soal ini ya, Bu Jemi. Karena percuma kita baper. Ya capek deh, kan kata anak-anak sekarang gitu. Saya juga dulu gitu. Dulu belum ada WA ya, masih SMS. SMS beneran SMS. SMS aja saya panjang-panjang. Suami cuma jawab OK aja gitu. Dulu kesel loh. Saya anggap dia luntur cintanya padaku. Tapi setelah ngerti malah saya bangga, ya Allah, laki-laki banget suamiku. Anak saya tanya, kenapa Bu? Oka doang, bapakmu jawab. Nah, oka doang, bapakmu jawab. Ya, perempuan kan memang banyak omongnya, kan tadi 20.000, makanya semua ditulis. Bahkan perempuan bikin emoticon aja nggak cukup 1, ya nggak sih Bun? Emoticonnya 5, ketawanya ditulis, hehe, titik, hehe, titik, hehe, titik. Itu kita perempuan. Emoticon nggak cukup 1. Bapak-bapak kalau mau ketawa, ya emoticonnya cuma 1. Kalau zaman dulu SMS, ketawanya bapak-bapak ditulisnya gini nih, HE3. Yeah. Itu maksudnya hehehehe. Apalagi zaman dulu, SMS 1 huruf pun dibayar, makanya tambah irit bapak-bapak itu. Ya, dan ini nggak usah berantem soal kayak gini, ya Allah. Ya, karena perempuan, riset mengatakan, perempuan bila dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Jadi emang harus ngomong ibu-ibu itu. Dan buat suami, tolonglah mengerti. Kalau istri nanti ngomong, pokoknya dengerin aja lah Pak. Ya. Belajarlah untuk, ya saya dapat insight ini dari kisahnya Direktur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio. Dia bilang sama saya, pantesan Bu Aisyah, untung selama ini saya belajar katanya. Terus Bapak gimana kalau sampai saya, supaya istri saya puas bicara, saya cuma tanya,
Kalau udah sampai malam hari, Mama, tadi seharian ngapain aja? Kalimatnya begitu tuh. Kalimat pamungkas dari seorang suami. Oh, istri, ibu-ibu kalau dikasih tanya pertanyaan begitu, maka dia akan cerita tuh mulai dari subuh sampai malam. Ya, biarin Pak, supaya tidur malamnya nyenyak. Bapak nggak usah tanggapin, ngangguk-ngangguk aja. Oh, oh, senyum-senyum sedikit gitu. Itu kami puas. Puaskan wanita, ya kasih kesempatan bicara, dia cerita sambil ngangguk-ngangguk dikit, ketawa-ketawalah dikit. Walaupun Bapak tidak mengerti, tak mengapa. Yang penting kita bicara. Ya. Karena memang perempuan butuh bicara. Ya. Otak perempuan tidak menyimpan masalah seperti otak laki-laki. Masalah nih, kalau perempuan punya masalah, bapak-bapak tolong ini pahami ya. Masalah itu berputar-putar di kepalanya. Pusing makanya perempuan. Ya. Satu-satunya cara perempuan melepaskan masalah dari kepalanya adalah membicarakan masalah tersebut untuk mengungkapkannya. Baik secara verbal maupun tulisan. Ya. Karena itu saat seorang perempuan berbicara di akhir harinya, tujuannya adalah untuk melepaskan ganjalan hatinya, bukan untuk mencari kesimpulan atau penyelesaian. Ya. Itulah makanya bapak-bapak pahami itu. Jadi perempuan itu bukan minta penyelesaian oleh suaminya, cuman mau ngomong aja. Karena kita kalau udah ngomong, udah plong, ya nanti kita bisa ngatasi sendiri, Pak, gitu. Inilah dikatakan ya, perempuan bila curhat hanya ingin disimak. Hanya ingin disimak. Tapi Bunda, wahai para perempuan, ketahuilah juga bahwa Allah ciptakan otak laki-laki, otak yang bertanggung jawab. Laki-laki yang menjadi suami nggak tega dengar istrinya curhat. Maka laki-laki bila mendengar curhat selalu menawarkan solusi. Karena otak solusi, otak tanggung jawab. Jadi kalau ibu curhat, suami kasih solusi, ibu harusnya bahagia. Dalam hati harus bilang, ya Allah dia sayang sama aku. Gitu Bu. Ya. Karena kadang-kadang kalau kita nggak belajar soal ini debat kusir. Ayah, aku sakit kepala, itu kata seorang istri. Suami nggak tega istrinya sakit kepala. Apa kata suaminya? Minum obat dong. Nah, solusi bukan? Solusi. Tapi Pak, ketahuilah, perempuan kalau ngeluh sakit atau ngeluh sakit kepala, itu sebetulnya sudah minum obat. Iya Pak ya. Jadi kita nih kalau saya, terutama saya itu kalau udah, saya kan sakit nih kan, sakit kepalanya siang. Pastilah minum obat, apalagi kan kita udah punya ilmu sakit kepala obatnya ini. Ya. Suami datangnya malam, terus kita bilang, ayah aku sakit kepala, apa sakit kepalanya siang Pak. Jadi waktu Bapak suruh minum obat, karena kita udah minum obat, terus kita ngedumel. Obat apaan lagi? Semua obat udah aku minum. Wih. Makanya debat kusir. Padahal laki-laki itu nggak tahan, nggak tega dengar perempuan curhat. Ya Bu ya. Jadi kalau dikasih obat, disuruh kasih obat, bilang aja terima kasih solusinya. Cie. Suami saya lebih aneh lagi. Ayah, dada aku sakit ya, kayaknya sesek gitu ya. Ke dokter dong, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang, lah kamu dokter. Dia baru dia, oh iya ya. Dia lupa dirinya dokter. Ya, ini lucunya nih. Makanya ini hati-hati di sini debat kusir. Ibu-ibu yang rajin tiap pagi nganterin anaknya, kadang-kadang suka ngeluh sama suaminya kan. Ayah, aku capek banget tiap pagi nganterin anak. Kan gitu ya, baik naik motor atau naik mobil. Suami itu gak tega loh. Terus apa kata laki-laki yang menjadi suami? Kalau gitu, kita sewa supir aja ya. Istrinya marah. Supir mahal lagi ayah. Mending juga uangnya buat aku. Kata suaminya, katanya capek. Berantem lah soal ini. Ini yang bahaya nih. Maka tolong buat perempuan, buat para istri, kalau mau curhat, disclaimer dari awal. Mas, Abi, ayah, aku cuman curhat doang. Dengar aja ya, gitu. Supaya bapak-bapak juga nggak capek carikan kita solusi. Karena bapak-bapak kadang suka jengkel sama istrinya karena kemarin-kemarin sudah ya
curhatnya kan suka sama ya perempuan. Ya enggak? Bapak-bapak sudah kasih solusi, tapi bapak-bapak menganggap kok perempuan nggak pakai solusi saya gitu. Jadi suka jengkel. Kamu gimana sih, kan kemarin saya sudah bilang minum obat. Kamu masih belum minum obat kan hari ini? Makanya bilang ya Bu. Suami saya aja udah pinter Bu. Kalau saya lupa disclaimer, dia tanya sebentar. Bu Isa, curhat ini mau pakai solusi atau tidak? Oh, dia tanya sama saya. Pinter dia sudah, alhamdulillah. Oh, gimana nggak pinter 30 tahun. Ya. Oh iya, dengar aja ya, nggak usah solusi. Karena kalau memang saya mau minta solusi, saya bilang dari awal, ya setelah aku curhat, aku minta solusi ya. Nah, gitu. Menurut ayah gimana? Itu. Jadi nggak usah berantem soal kayak gini. Karena berantemnya gara-gara ini loh. Ya, kecil berantem, akhirnya membesar. Ya, akhirnya istri nggak mau curhat lagi. Suami kalau istri nggak curhat, sebetulnya kangen dengar istri curhat. Yang celaka apa? Dia mendengarkan curhat wanita lain di luar rumah. Itu celaka. Ya, karena istri marah kan. Aku nggak mau curhat lagi. Percuma aku curhat. Ya, selalu dia tawarkan solusi. Ibu nggak mau curhat, seminggu nggak masalah, 2 minggu nggak masalah, 3 bulan masalah Bu. Kenapa? Laki-laki suami-suami ini kangen mendengarkan istrinya curhat karena dia kangen menjadi orang yang memberikan solusi sebagai wujud tanggung jawab. Ibu nggak curhat, ada perempuan lain curhat di luar sana, cilaka. Nauzubillah min dzalik. Ya, tapi itu tadi cara curhatnya harus ngerti. Ya, supaya nggak kita debat kusir. Oke? Nah, perempuan berbicara senang dengan kontak mata, laki-laki kurang menyukai kontak mata. Gara-gara apa nih Bu Aisyah? Ini karena anatomi mata yang disebut sklera ini yang warna putih. Ini ada anatomi mata yang putih-putih ini. Rupanya perempuan lebih lebar sklera matanya dibanding laki-laki. Ya. Sklera mata, bagian putih mata pada perempuan lebih banyak bagian putihnya dibanding mata seorang laki-laki. Ya. Jadi bagian putih ini memungkinkan pergerakan mata dan mengarahkan pandangan yang sangat penting bagi manusia dalam berkomunikasi tatap wajah. Karena perempuan lebih luas sklera matanya, maka perempuan kalau ngomong seneng lihat muka, lihat wajah, atau lihat mata. Laki-laki nggak suka. Laki-laki kuat melihat, dilihat mukanya itu cuma 5 detik aja. Setelah itu mungkin dia lihat gadgetnya. Bunda ngomong sama suami kan, Bunda lihat terus muka suami. Ya, dia nggak kuat Bun. Pasti abis itu setelah 5 detik dia lihat televisi, dia lihat gadget. Karena laki-laki dan mata skleranya yang sempit ini dan kemudian otak kanannya yang lebih dominan, dia lebih senang lihat benda daripada lihat wajah. Nah, jangan heran kalau ibu bicara sama anak laki pun ya sama tuh, dia cuma bisa lihat sebentar muka ibunya, habis itu matanya kemana-mana. Sementara ibu-ibu marah kan kalau sama anak laki-lakinya. Kalau ngomong lihat bunda, lihat mata bunda, lihat bunda, lihat bunda. Oh, itu anak laki tersiksa Bun, digituin Bun. Karena anak laki-laki nggak kuat ditatap. Ya. Jadi gimana dong Bu Aisyah? Saya kan kepengen suami saya kalau saya ngomong dia lihat saya, kata ibu-ibu gitu kan. Gampang Bun. Ibu ngomong setelah 5 detik tatap wajah suami, terus ibu tunduk gitu. Kalau ibu tunduk gak lihat wajah suami, laki-laki akan senang lihat wajah kita.